Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul aliyyul azim. Sahabat Media Center Nurul Qalbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita dalam syiar senja Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Media Center Nurul Qalbi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang bertakwa, tentunya kudu menyiapkan segala sesuatu apa yang perlu kita persiapkan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum dengan datangnya bulan suci Ramadan, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan masuk api neraka. Bergembira di sini bukan hanya berarti kita bergembira dengan banyak orang-orang yang berlalu lalang ketika sebelum datangnya bedug maghrib, dan juga bukan bergembira di sini bukan hanya kita mempunyai baju baru ketika nanti datangnya hari raya Idul Fitri. Bergembira di sini tentunya kita menyiapkan apa ibadah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, agar kita selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Media Center Nurul Qalbi dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang salah ketika menjalankan bulan suci Ramadan berpuasa. Banyak kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. Salah satunya, banyak mereka meniat mau berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka hanya memikirkan berapa lama lagikah kita menyambut hari raya Idul Fitri. Kebanyakan orang-orang ketika berpuasa hanya berniat untuk agar mempunyai baju baru, mempunyai makanan-makanan yang lezat atau makanan yang enak. Nah, di sini banyak salah bagi kita semua. Tentunya apa yang perlu kita persiapkan? Al-Imam Al-Khusairi mengutip dalam satu kitabnya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mana kalimatnya? Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya atas keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Ketika orang yang tidak beriman, maka tidak hai gitu. Hai orang-orang yang beriman, maka kalimatnya ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh dengan kekhusyuan, dengan ibadah yang tekun, dengan ibadah yang sungguh-sungguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita akan diberikan predikat la'allakum tattaqun. Apa itu tattaqun? Al-Imam Al-Khusairi menjelaskan dalam satu kitabnya, takwa itu mempunyai 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, kemudian huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang terakhir huruf ya. Apa itu huruf ya? Nah, kalimahnya takwa ini, tak ini kalimahnya adalah tawadhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci Ramadan ini bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah, khususnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang tidak mau menyia-nyiakan di bulan suci Ramadan ini, agar selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk bertawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawadu? Tawadu adalah rendah hati, nggak pernah sombong, dan tak pernah dirinya itu sebagai dirinya merasa paling ahli ibadah atau orang-orang yang sombong. Tawadu ini artinya orang-orang yang rendah hati, karena nggak semuanya orang bisa merasakan suci Ramadan. Tawadu di sini adalah agar orang merasakan rendah hati, karena semua manusia ketika dilahirkan ke muka bumi ini tidak ada yang berpakaian baju. Coba seandainya seorang bayi
lahir dalam keadaan berpakaian. Saya yakin orang tuanya, kalau bahasa Betawinya sengaja bejat, orang tuanya melahirkan seorang anak itu. Karena kita lahir ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini kita agar diajarkan oleh Allah untuk rendah hati, tak pernah sombong. Seperti halnya ciri-ciri orang yang sombong, mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia berilmu, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya orang yang merasa dirinya sebagai orang-orang yang merasa beriman, ngerasa dia orang ahli ibadah, atau mempunyai rezeki yang banyak, atau punya harta yang banyak. Ini menjadikan suatu salah bagi orang yang menjalankan bulan suci Ramadan. Padahal di bulan suci Ramadan ini, agar kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, kita diajarkan untuk tawadhu. Kemudian Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan pula, huruf takwa yang kedua adalah huruf qaf. Apa itu qaf? Qaf itu adalah qanaah. Apa itu kalimat qanaah? Orang yang diberikan sedikit rezeki, dia merasa cukup. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk mempunyai sifat qanaah. Maka dari itu banyak orang salah mengartikan puasa itu ketika sebelum datangnya bedug maghrib, mereka berlalu lalang berjalan di jalan raya untuk menyiapkan menu-menu bukanya. Ketika mereka melihat bakwan dibeli, ada kolang-kaling dibeli, terus ada kolak dibeli, sehingga merasa dirinya mengancam dalam suatu hawa nafsunya. Ketika nanti bedug maghrib, semuanya bakalan diembat. Kalau bahasa kita bakalan dipolok tuh. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita diajarkan sifat qanaah, diberikan rezeki sedikit tapi kita merasa cukup. Makanya ketika kita menyiapkan menu bulan suci Ramadan, ada es buah, terus kemudian goreng-gorengan, lontong dan lain-lainnya lah. Ketika kita mengucapkan doa, kita berbuka, ketika kita minum air hangat dan 3 butir kurma, kita merasa diri kita cukup di perut kita, kenyang. Nah, inilah kenikmatan yang diberikan di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sifat qanaah ini perlu kita tingkatkan kembali ketika datangnya bulan suci Ramadan. Karena apa sebab? Orang yang tidak mempunyai sifat qanaah itu kalimahnya ciri-ciri orang yang rakus. Kalau bahasa orang Betawi, ada wajik dipolok, ada kue geplak diganyemin. Nah, ini termasuk orang-orang yang rakus. Tapi di bulan suci Ramadan ini Allah mengajarkan kita sifat bersyukur, mempunyai sifat qanaah, diberikan rezeki, kita merasa cukup. Nah, maka dari itu Al-Imam Al-Qusairi begitu tegasnya memperingati kepada kita sebagai hamba Allah ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan ini penuh dengan kehusuan, penuh dengan sifat rasa tawadhu, sifat qanaah kita, agar kita nanti diakui sebagai umatnya Rasulullah, diakui sebagai hamba Allah, mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Itu yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga adalah waw. Apa tuh waw? Waw itu kalimatnya waro. Apa tuh waro? Waro orang, jangankan barang yang halal atau barang yang haram, mohon maaf, jangankan barang yang haram, barang yang halal dia bisa dia jaga. Contoh ketika bulan suci Ramadan, air kelapa itu halal. Kapan halalnya? Ba'da maghrib. Kemudian kue lemeng atau kue lopis, kalau bahasa orang Betawinya, kue lemeng itu halal. Kapan? Tapi ba'da maghrib. Apalagi kalau orang yang sudah berumah tangga, seorang suami bilang, Ustadz, suami saya, istri saya halal. Habis taraweh, jangan habis maghrib. Kalau habis maghrib kita celam-celam doang, bang, gitu. Sahabat Media Center Nurul Qalbi dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu apapun yang kita kerjakan di Ramadan ini akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempunyai sifat waro ini adalah orang yang afik, orang yang bisa menjaga, jangankan barang yang halal, barang yang subhat, ya barang yang halal pun dia bisa dia jaga. Artinya apa? Ketika dia berbuka dengan air putih, dengan 3 buah kurma, dia merasa cukup. Artinya apa? Sekarang banyak orang-orang yang salah menjalankan bulan suci Ramadan ini, hanya mengharapkan ketika datangnya hari raya Idul Fitri, mereka bergembira dengan berbikinan kue-kue yang lezat atau menyiapkan makanan-makanan untuk ketika nanti datangnya hari raya Idul Fitri, mereka menyambut beberapa tamu-tamu di rumahnya, terus menyiapkan baju-baju yang bagus. Ternyata itu salah.
Salahnya di sini adalah kita manfaatkan, jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Karena nggak semuanya orang bisa merasakan di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Maka dari itu, sahabat Media Center Nurul Qalbi dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai kalimat sifat waro. Waro ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga diharuskan, seharusnya kita mempunyai sifat kalimat waro yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab orang yang afik insya Allah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab jangankan barang yang haram, barang yang halal pun dia bisa dia jaga. Karena manusia mempunyai kalimat hawa nafsu yang begitu tingginya. Manusia tidak mempunyai rasa kalimat cukupnya. Dia ketika mempunyai suatu keinginan ini dicukupi oleh Allah, mereka pengen ini lagi. Ketika dipenuhi oleh Allah punya ini, maka dia pengen yang itu lagi. Contoh, seorang anak muda memberikan suatu ucapan kepada kedua orang tuanya, keinginan pengen punya handphone atau punya Al-Quran atau punya handphone inilah. Ketika dia dibelikan oleh orang tuanya, keluar handphone keluaran baru, dia beli lagi. Punya motor model ini, dia pengen, dipenuhi oleh orang tuanya, dia belikan motor ini, pengen keluar baru, pengen itu lagi. Itulah manusia, tidak mempunyai rasa cukup. Tapi tentunya kita latihlah diri kita di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk bertakarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Al-Qusairi menjelaskan huruf taqwa yang terakhir adalah ya. Ya ini kalimahnya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempunyai sifat keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Kita harus mempunyai kalimat yakin. Hakul yakin, ainal yakin. Setiap apa-apa yang kita lakukan di suci Ramadan ini sudah pasti Allah akan lipat-lipat gandakan pahalanya. Sudah pasti semuanya. Karena bulan suci Ramadan ini adalah di mana bulan Allah muliakan. Dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di mana Allah muliakan. Yang 3 rada beruntun, yang 1 rada ngengsar. Perlu kita ketahui, apa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, yang 1 rada ngingsal, yaitu bulan Muharram. Di bulan suci Ramadan ini tentunya salah satu bulan di mana Allah muliakan. Tentunya kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita sudah melewati bulan Sya'ban, kita sudah melewati bulan Rajab. Rajab adalah bulan Syahrullah. Makanya Rajab itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk litathiril badan. Apa itu litathiril badan? Di bulan Rajab itu kita melatih diri kita agar kita dijauhkan dari sifat penyakit dalam tubuh kita. Makanya banyak para alim ulama menganjurkan di bulan Rajab kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab kita masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah untuk kesempatan kita litathiril qalbi. Apa itu litathiril qalbi? Litathiril qalbi ini adalah kesempatan kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan batin kita agar antar sesama tidak mempunyai rasa kebencian, rasa dendam, agar kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan tentram. Maka dengan tenangnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban juga kita di wilayah kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak tradisi-tradisi di bulan Sya'ban. Banyak orang Betawi bilang di bulan Sya'ban itu terpopulernya dengan bulan, yaitu bulan Roah. Apa itu bulan Roah? Itu bulannya para arwah. Maka diadakan setiap rumah, setiap majelis taklim mengadakan roahan. Bahkan pula ada suatu majelis, suatu musola, masjid mengadakan roahan massal. Nah, roah ini adalah termasuk mengajarkan kita agar kita mempunyai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur di sini yang terutama syukur sehat walafiat kita bisa diperjumpakan di bulan Sya'ban beberapa bulan yang lalu. Di bulan Sya'ban adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati kita, batin kita, litathiril qalbi. Maka diadakan setiap majelis taklim tawakufan, kita berjabatan tangan, saling maaf dan memaafkan antar sesama agar semua manusia ketika datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan tenang, dalam keadaan mempunyai rasa kasih sayang kepada antar sesama. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, nah ini kesempatan kita. Jangan pernah kita sia-siakan. Hanya orang-orang yang beruntunglah
yang tidak mau menyanyiakan bulan suci Ramadan ini diisi dengan takarrub kepada Allah, qiyamul lail, bertadarus, baca Al-Quran, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita sebagai hamba Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Sekarang kita sudah menjalankan bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan kita litathhirir ruh. Apa itu litathhirir ruh? Yaitu membersihkan ruh kita, jasad kita semua. Kita diajarkan untuk menahan lapar, menahan haus, dan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu kita, amarah kita yang paling terutama. Untuk itu, wahai sahabat media Sentrul Qalbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di sini tidak memenyanyiakan untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini adalah litathhirir ruh. Apa litathhirir ruh? Membersihkan semua tubuh kita. Dari bulan Rajab litathhiril badan, di bulan Syaban litathhiril qalbi, di bulan Ramadan ini litathhirir ruh. Ketika semuanya kita sudah jalankan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk tergolong orang-orang yang mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Dan orang yang mendapatkan predikat la'alakum tattaqun adalah orang-orang yang mulia, orang yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapatkan predikat Idul Fitri. Ketika nanti kita mendapatkan kemenangan hari raya Idul Fitri. Semua orang belum tentu mendapatkan predikat Idul Fitri. Puasa tidak, sholat taraweh tidak, ibadah tidak. Kemudian mereka tidak mengikuti apa-apa yang harus mereka kerjakan, apa yang diperintah oleh Allah. Boleh dia lebaran, boleh, tapi tidak semua orang mendapatkan predikat Idul Fitri. Apa Idul Fitri itu? Kembali kita ke fitrah, kembali kita sebagai bayi yang baru lahir. Tentunya sahabat media Sentrul Qalbi ketahui, ketika bayi yang baru lahir kita cium tangari weng-weng, itu pasti sedap. Coba kalau aki-aki atau nenek-nenek kita cium pada johor, coba gimana rasanya? Ya bisa jadi seperti bau tabunan ban gitu. Maka dari itu bagaimana caranya kita harum ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, kembali kita ke fitrah. Maka dari itu sahabat media Sentrul Qalbi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan salah menjalankannya. Maka dari itu, ayo, saya Al-Fakir mengajak kepada sahabat media Sentrul Qalbi agar kita jangan pernah menyanyiakan di bulan suci Ramadan ini, penuh dengan takarub kita, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak semua orang bisa diperjumpai di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.